Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus BKMT Majelis Ta'lim Masjid Jabal Rahmah, yang suasananya hari ini lain rasanya dari yang lain. Karena dulu masjidnya tidak seperti ini. Ya, ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Padahal ini masih tahap finishing, belum jadi, bentuknya saya sudah nyaman. Mudah-mudahan yang berpartisipasi berikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah lama kita tidak ketemu, saya ditelepon oleh ibu. Mana ibu itu? Si Bu Tim lagi ya. Karena statusnya sering ke ini kan. Sibuk dia ya. Dia nelpon untuk hadir Ustaz, insyaallah saya bilang. Untuk hadir tadi ada pula rapat mendadak di kantor di Kementerian Agama. Ada yang dirapatkan untuk seluruh KUA. Selesai tadi jam 3 saya tengok. Di Makinak tunggu jam 3. Ya Allah, alhamdulillah sekarang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka selalu kita bersyukur. Karena alhamdulillah seluruh pembuka kata. Ayat yang pertama yang kita baca di Al-Qur'an apa ayatnya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi luar biasa. Kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Jadi hilang kesombongan kita. Kita sehat tidak karena obat. Obat itu hanya wasilah, sebab yang menyehatkan siapa? Allah. Kita dapat rezeki, dapat harta yang banyak bukan karena kerja keras. Bukan karena kita punya banyak uang, punya banyak modal. Tidak, itu hanya fasilitas. Hakikat rezeki itu dari Allah. Ketika kalimat berkata kita alhamdulillah, maka semua itu kita anggap adalah sebagai titipan Allah. Bukan kebanggaan, bukan kesombongan. Justru nikmat yang Allah berikan tadi kita jadikan untuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hakikat syukur sesungguhnya. Makanya orang yang selalu bersyukur selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur, memuji kepada Allah dalam keadaan apapun. Inilah yang dialami seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau awalnya orang kaya raya, seorang raja. Namun ketika dia tidak dikayakan lagi, tidak kaya lagi, berjalan dia ke pasar Basrah. Basrah itu daerah Irak. Dia jalan-jalan di pasar tadi. Di sudut pasar dia melihat orang yang sudah tua duduk sambil mengemis. Dia menengok pengemis. Jadi ke pasar tuh jangan tengok branded terus, Bu. Nengok tas branded, tengok baju, sekali-kali tengok pengemis. Kok nak pergi ke pasar tuh yang ditengok apa? Baju-baju bagus ya, semua. Sekali-kali tengok pengemis. Tengok muka mereka. Ketika kita menengok, maka yang muncul itu apa? Rasa syukur. Maka dia tengok pengemis tadi. Seorang pengemis tapi cacat, lepra penyakitnya. Tangannya buntung, kakinya buntung, tak punya apa-apa. Ya, matanya buta, tak bisa nengok. Itu yang dia perhatikan.
Apa yang dia harapkan? Dia tidak mengharapkan uang. Yang dia harapkan setiap hari dapat makan, karena dia tidak kuasa untuk menyiapkan nasi ke mulutnya. Tangan tak punya, kaki tak punya, mata buta. Jadi yang dia harapkan ada orang yang memotongkan roti dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitulah Allah memberi dia rezeki melalui orang. Setiap roti yang masuk ke dalam mulutnya, pengemis tadi selalu berkata, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Engkau, memuji Engkau ya Allah yang telah memberikan aku ni'matan katsirah, nikmat yang sangat besar. Padahal sepotong roti. Asal masuk sepotong roti dalam mulutnya, apa katanya? Alhamdulillahillazi a'tani ni'matan katsirah. Aku bersyukur, memuji Engkau ya Allah, Engkau telah memberikan aku rezeki yang sangat banyak. Tentu menggeleng Ibrahim tadi menengoknya. Rezeki yang banyak yang mana? Cuma sepotong roti, tapi syukurnya luar biasa. Maka Ibrahim bin Adham penasaran, dia ambil pula sepotong roti. Diambil sepotong roti, dimasukkan ke mulut orang tadi, ucapannya sama. Alhamdulillah, a'tani ni'matan katsirah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang besar, yang sangat luar biasa. Ibrahim langsung bertanya, wahai Bapak, nikmat yang luar biasa mana yang Allah berikan kepada engkau? Tangan tak punya, kaki tak punya, mata buta. Sang pengemis tadi tersenyum. Hai Bapak, ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku yang mungkin orang lain tidak mendapatkannya. Yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Ini nikmat yang paling besar. Karena banyak orang kaya tapi miskin. Banyak orang berkecukupan tapi merasa kurang. Punya rumah masih kurang. Apanya yang kurang? Pagarnya. Udah siap pagar, masih kurang. Apanya yang kurang? Catnya kurang bagus. Setelah pagar tadi dicat, masih kurang, ketinggalan mode. Paham itu maksudnya? Udah diperbaikin modenya, masih kurang. Ya, itu nikmat kalau tidak disyukuri, maka Allah cabut hati kita untuk bersyukur. Yang muncul itu apa? Merasa kurang. Padahal nikmat Allah itu luar biasa kita dapatkan. Nah, itu yang nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada aku. Nikmat yang kedua apa lagi? Lisanan zakiran. Lisan saya selalu mengucapkan yang baik. Ini nikmat yang luar biasa. Karena orang yang baik itu pasti yang keluar dari mulutnya yang baik-baik. Karena kata cerminan hati. Kata itu cerminan hati. Kalau ibu tuh sering gini-gini, tahu begini. Tahu. Sampai ke sini begini pula, sampai ke sini begini. Itu cerminan hati dia yang gelisah. Yang gelisah. Cerminan hati. Maka bagaimana hati ini supaya tenang? Itulah tadi, selalu tanamkan rasa syukur. Kalimat alhamdulillah tadi. Yang kedua, jaga mulut, banyak zikir, keluarkan kata-kata yang baik. Kalau dapat ibu dua nikmat ini, maka pengemis tadi mengatakan ni'matan katsirah. Nikmat yang luar biasa. Oh, ini anteng hidupnya, nyaman. Ya, nyaman dia. Reaksi hatinya tidak berubah meskipun orang mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Dia sudah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah hakikat syukur. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Karena Rasul menggambarkan fase alam kita tidak di dunia saja, tapi ada alam yang lebih kekal dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, atau wal akhiratu khairul laka minal. Allah nyatakan ada lagi sebuah hari yang lebih baik yang disebut akhirat. Khairan, lebih baik.
wa abqa, lebih kekal. Jadi dunia ini sementara, ada yang lebih abadi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunda, pada sore yang berbahagia ini kita sedikit menengok sejauh mana Rasulullah mengajarkan itu kepada kita. Karena ketepatan kita di bulan Maulid. Maulid atau Maulud? Maulid atau Maulud? Maulid. Maulid itu dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Bulan berapa? 12 Rabiul tahun 12 Rabiul Awal tahun gajah. Namanya tahun gajah. Karena orang dulu nggak tahu dia tahun. Coba ibu tanya nenek-nenek, Nek, lahir tahun berapa? Tahun pas Jepang pergi katanya. Orang dulu kan tidak punya kalender, dia sandarkan kepada peristiwa. Orang Arab juga tidak punya kalender. Datang banjir, Amus Sail disebut dengan tahun banjir. Rasulullah meninggal, istrinya meninggal, pamannya Abu Talib, sedih Nabi ketika itu, disebut dengan tahun duka cita, Amul Hazan. Tidak ada tahun, mereka tidak punya kalender, tapi bulan sudah ada. Karena bulan haji itu sejak sebelum Rasulullah sudah ada haji. Karena haji dimulai daripada zaman Nabi. Ayo, Nabi siapa pertama kali yang naik haji? Nabi siapa? Nabi Adam. Yang pertama kali naik haji Nabi Adam. Kok bisa begitu Ustaz? Tengok dalam Al-Quran. Inna awwala bayitin wudi'a lin-nasi bi Bakkatin mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah pertama kali didirikan di Makkatul Mukarramah. Nabi yang pertama siapa? Adam. Adamlah yang membuat pertama kali rumah Allah, Masjidil Haram itu baitnya. Nampak tilasnya manasiknya ketika Nabi Ibrahim. Maka ayat Al-Quran mengatakan Ibrahim tidak pernah membangun Ka'bah. Tengok surat Al-Baqarah. إِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim dan Ismail menaikkan pondasi Ka'bah. Berarti kalau pondasinya sudah ada, berarti sudah ada yang mendirikan. Siapa yang mendirikan? Adam. Kenapa hancur? Datang banjir. Kapan banjir datang? Ketika Nabi Nuh alaihi salam. Ya kan? Ketika Nuh itu kan banjir besar. Rusak bed ini. Rumah Allah ini rusak oleh banjir. Karena seluruh bumi ini tenggelam. Adam, Idris, Nuh. Nuh Nabi ketiga. Habis Nuh siapa lagi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Zaman Ibrahim didirikan lagi. Tapi Ibrahim bukan mendirikan, menaik pondasi yang terkena oleh banjir tadi. Siapa kawannya? Ismail. Maka di situ ada makam Ibrahim, bekas telapak kakinya, ada hijir Ismail diberdirikan lagi sejak Nabi Adam. Maka dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih, itu disebutkan yang pertama kali haji itu adalah Nabi Adam. Cuman bentuk ibadahnya terbentuk ketika Ismail, Ibrahim hajar. Sa'i, hajar lari-lari. Apa lagi? Melempar jumrah, godaan iblis kepada Ibrahim, Ismail hajar. Menyembelih kurban, Ismail disuruh disembelih, diganti dengan kibas. Ini awal kisahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Kok harus tahu kita Ustaz? Kita harus kenal dengan Nabi. Kenapa kita harus kenal dengan Nabi? Karena harus kita cinta kepada Nabi. Siapa orang yang pertama kali kita cintai? Bukan bapak ibu.
Siapa orang yang kamu cintai? Ibu saya, bukan. Siapa orang yang paling kamu cintai? Oh, kalau saya Ustaz, tidak ada tandingnya suami saya, bukan. Bukan suami ibu. Nanti sampai rumah bilang sama suami, maaf mas bukan cinta pertama saya. Marah dia. Terus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perintah. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum, kata Nabi. Tidak beriman salah seorang kamu. Hatta sehingga akuna ahabba ilayya, sehingga dia lebih mencintai saya, kata Nabi. Ini hadismu. Min walidihi, dia lebih cinta saya dari orang tuanya. Wa waladihi, dari anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian anak. Apa kata Nabi tadi? Tidak beriman kalau kalian tidak mencintai saya. Ibu cinta enggak dengan Rasulullah? Iya, Bu. Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Kalau kita cinta, kita harus tahu sirahnya. Apa sirah itu? Kisahnya, umurnya, istrinya, apalagi bentuknya, seperti apa orangnya, akhlaknya. Yang nama cinta harus tahu. Ibu cinta enggak sama suami? Cinta. Sebelum nikah kan ibu harus tahu dia kan sifatnya gimana. Pemarah atau enggak? Kalau pemarah enggak jadi nikah. Rupa pas nikah pemarah. Ya. Dulu dia royal Ustaz. Kalau minum selalu traktir. Pas nikah pelit dia. Ini contohnya aja ya. Jadi harus kenal betul-betul kita kenal dengan Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad itu? Oh, Rasulullah. Lahir di mana? Di Mekah. Bulan apa? Rabiul Awal, 12 tahun gajah. Siapa ibunya? Aminah. Siapa bapaknya? Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tubiya bil madinatil munawwarah ti abuhu Abdullah. Manakala Aminah hamil 2 bulan, Syahran 2 bulan. Tubiya bil Madinah, wafat bapaknya di Madinah. Siapa namanya? Abdullah sudah berdagang. Di mana wafatnya? Di Madinah. Berapa kandungan Aminah ketika itu? 2 bulan dalam kandungan yatim. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjaliya 'anhu sadat hadara ummuhu lailata maulidihi asiyatan wa maryam min al-khaziratil qudsiyah فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Pernah dengar? Apa tuh, Bu? Barzan. Saya kaget kan Aramanya. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Diambillah anak itu bawa ke depan. Sallallahu pakailah itu tadi. Apa tuh? Gunting rambutnya itu masukkan ke dalam itu. Tahu ibu artinya? Walamma tamma min hamlihi, manakala Aminah hamil 9. Apa arti 9? 9 ashhur, bulan qamariyah. Manakala Aminah hamil 9 bulan. Kalau sudah 9 bulan itu apa tuh, Bu? Sudah dekat masa lahir. Kesakitan dia. Rasulullah mau lahir. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatan wa Maryam min al-khaziratil qudsiyah. Hadara, datang 2 orang wanita hebat. Ummah ini kan 2 orang ibu. Datang 2 orang ibu, Asiyah
Siapa Asia? Istri Fir'aun, ibu yang memelihara Musa. Moses kitabnya apa? Torah. Torah dipakai oleh agama apa? Yahudi, Israel. Benar nggak Taurat yang dibawa Musa itu benar? Sekarang benar nggak? Tidak, karena dirubah. Disebut Azar ibnullah, ada Tuhan selain Allah. Sapi disembah. Seolah-olah ibu Musa datang yang akan lahir ini yang meluruskan ajaran Taurat. Kembalikan kepada ajaran Musa alaihissalam yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Siapa Maryam itu? Ibu siapa? Ibu Nabi Isa. Isa kitabnya apa? Injil. Yang pakai Injil agama apa? Nasrani. Ibunya datang malam itu seolah-olah mengkabarkan Injil itu benar yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi terjadi perubahan. Berubah menjadi Yesus Kristus anak Allah. Luruskan lagi, ibunya datang. Maka kita percaya, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur Nabi Daud, beriman kepada Al-Qur'an. Datang wanita itu malam itu dua-duanya di malam kelahiran. Seolah-olah Allah tengokkan dua inilah saksi yang menengok Nabi Muhammad lahir. Mereka lah seolah-olah menjadi bidannya. Datang malam itu. Minal khaziratil qudsiyah. Datang dari kehadiran Allah. Allah Maha Kuasa, Dia datangkan. Fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka malam itu lahirlah fawaladahu, maka dialah lahir sallallahu alaihi wasallam nuran, penuh dengan cahaya, yatala'la'u sana, yang akan menyinari sekalian alam ini. Maka hari ini sampai ke Indonesia cahayanya, cahaya Islam. Lahir luar biasa, lahir. Maka dibawa bayi tadi keluar, baca marhaban, baca salawat. Apa yang kita ambil hikmah di situ? Supaya dia mencintai Rasulullah. Bersikap seperti sikap Rasulullah. Lahir kehadiran bayinya. Tapi sekarang berubah jadi apa sekarang berubah, Bu? Jadi musik organ tunggal. Saya tidak marah, Bu. Cucunya lahir besok undang organ tunggal boleh, tapi baca marhaban. Baca marhaban, baca lagu-lagu kasidah. Ini anak lahir nyanyinya apa nyanyinya besok? Ku tinggalkan kau sendirian, sendiri dia anak nanti. Ya, ada request dari Majelis Ta'lim Jabar Rahmah, request ibu-ibunya nyanyi. Tahu tak nyanyinya? Nyanyi apa? Apa yang saya hafal pun nggak nyanyi itu ya. Apa kemesraan ini? Itu kan nyanyinya. Allahu Akbar. Jadi bayi itu gimana dia mendengarkan lagunya? Kemesraan. Bukan nyanyi dilarang, ada larangan nyanyi. Tapi sesuaikanlah nyanyi itu bernafaskan Islam. Ya. Lagu-lagu sholawat, lagu-lagu yang memberikan kita ketenangan jiwa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada sebagian yang mengharamkan musik, ada. Tapi rasa-rasanya kalau ibu mendengarnya nih, bila Israel datang memanggil sekujur tubuh, gimana Bu? Terbaring tubuh di pembaringan. Kalau nyanyi itu ada enggak perasaan ibu tuh mau goyang segala macam? Enggak, akan ingatnya mati. Apa salahnya nyanyi itu? Enggak ada salahnya. Mengajak orang untuk mengingat mati. Jadi kita jangan terlalu ekstrim pula. Enggak, pokok musik apapun enggak boleh katanya kan. Enggak begitu juga. Ada hal-hal yang
memberikan dampak, membuat orang-orang itu ingat akan kematian, membuat orang-orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dakwah ulama-ulama dulu ada yang pakai wayang. Dia robah budaya wayang tadi menjadi dakwah. Itu pula sarananya, bagaimana dia membawa dakwah tadi. Yang penting orang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kajian itu tadi? Sampai Nabi Muhammad lahir 2,5 jam tuh baru lahir. Belum nikahnya lagi ya. Belum perjalanan. Begitulah Rasulullah itu harus kita memberikan, kita kenal dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi beliau lahir, datang tentara Abraha ingin menyerang Mekah, maka turun ayat dalam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Namun sebelum Nabi Muhammad lahir juga diceritakan bagaimana peradaban yang ada di Mekah ketika itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ini ayat ini menerangkan keadaan peradaban orang-orang Quraisy. Mereka itu bukan bodoh, pintar, pedagang. Rata-rata orang Quraisy itu pedagang dia. Nabi termasuk keluarga pedagang. Maka banggalah ibu kalau berjualan itu. Ya. Pedagang itu merupakan niaga, itu pekerjaan Rasulullah. Apalagi berniaga dengan yang halal. Rasulullah yang mengajarkan. Termasuk beliau pun kecil menjadi pengembala, melihara kambing segala macam. Nanti sudah besar sedikit menjadi seorang pedagang, tapi dia bekerja dengan Khadijah. Awalnya dia bekerja, Bu. Karena Rasulullah gak punya modal, dia miskin, anak yatim kan. Jadi yang diperdagangkan dagangan siapa? Khadijah. Khadijah ini saudagar kaya. Saudagar kaya yang diperdagangkan. Berdagangnya bukan, jangan ibu bayangkan berdagangnya Rasulullah itu, Khadijah itu dagangannya seperti dagangan kita di pasar, enggak. Itu pasar bawah nggak lepel tuh. Oh, dia punya 2 ruko di pasar bawah, belum lepel. Karena Allah gambarkan li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu rihla. Rihla itu bahasa kitanya ekspor impor, perjalanan jauh. Shita'i was-shaif, di musim panas mereka ke Yaman, di musim dingin mereka ke Syam. Yaman, Syam. Syam itu sekarang Syria. Yaman kesininya dekat Oman, Yaman, Arab Saudi, Syria, sampai ke berapa negara itu? Sekarang jadi 5 negara. Kira-kira kalau orang berdagang ekspor impor di 5 negara, kaya atau miskin? Nah, ini baru punya 2 ruko kan sudah merasa seperti Khadijah. Khadijah itu dagangannya sampai 5 negara. Ibaratnya sekarang tuh dagangan ibu tuh ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Thailand. Kaya udah tuh, Bu. Kaya raya, luar biasa. Ini yang dijalankan oleh Rasulullah. Saking jujurnya, akhirnya Khadijah jatuh cinta. Ibu semangat dia jatuh cinta, jatuh hati. Dia cari Maisarah, pakai, dulu kan nggak ada WA, pakai pos, suruh Maisarah bilang ke Muhammad. Nah, disinilah boleh seorang perempuan janda, kalau minat dia dengan seorang bapak-bapak, syaratnya 1 duda dengan suami orang. Boleh bilang dia suka kepada laki-laki tadi, utus orang ke sana. Ya, boleh. Ya, tapi baik. Bukan orang tak mau sama Khadijah. Abu Lahab, kalau dalam sejarah, orang yang paling gagah tokoh Quraisy, meleleh jadi apanya tuh, nengok Khadijah tuh, dilamarnya berkali-kali tapi dia tolak. Banyak yang melamar dia, tokoh-tokoh Quraisy. Ya, Abu Jahal melamar dia tak mau. Padahal posisi Abu Jahal ketika itu apa? Kepala Darun Nadwa. Kalau sekarang tuh ketua DPRD.
Ketua dewan mana berjanda tadi tidak mau dia. Ketua dewan itu duda umpamanya, ibu janda. Contoh ya, ibu janda, ada pula ketua dewan itu duda. Dilamarnya ibu, mau tidak ibu tuh? Mau kan? Langsung mau katanya kan? Khadijah tidak mau dia. Tidak mau dia. Ya, tidak mau. Makanya terjadi. Karena dia ditakdirkan untuk menjadi istri Rasulullah. Maka dilamar. Rasulullah memanggil pamannya, dilamar Khadijah tadi sampai mereka nikah. Singkat cerita, itu belum jadi nabi, 25 tahun itu umurnya. Khadijah 40 tahun. Kenapa terlihat Khadijah ini muda? Saudagar kaya. Tengok ibu artis kaya raya, umurnya 50 seperti umur berapa ibu tengok di TV? Masih muda juga dia kan, lengkap fasilitasnya. Tapi Khadijah wanita yang berhati mulia. Seluruh hartanya ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dia korbankan untuk perjuangan agama. Makanya Khadijah termasuk pemimpin wanita di surga nanti di akhirat kelak. Kenapa? Dia rela korbankan seluruh hartanya untuk dakwah perjuangan Islam. Itu paling berat itu. Sampai mereka hidup pas-pasan. Sampai Rasulullah hidupnya sampai Fatimah anaknya hidupnya pas-pasan dengan Ali. Mereka hidup susah. Padahal ibu Fatimah itu siapa namanya? Khadijah, saudagar kaya. Tapi mereka itu tadi qalbun syakir, karena hatinya penuh dengan rasa syukur. Mereka mensyukuri, maka Allah tanamkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Udah Bu? Lanjut. Lama lagi. Jam 5:05. Kita stop ceritanya sampai situ. Sekarang seperti apa Rasulullah itu Ustaz? Orangnya seperti apa? Nggak boleh dibayangkan, nggak boleh digambar. Tapi yang perlu kita ketahui sifat Rasulullah. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Al-Ghazali kemudian dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia buat sebuah syair. Ini dari hadis-hadis Rasulullah, dari perkataan-perkataan sahabat. Disebut Nabi itu lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba lam fi madan zamani. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi yang bukan-bukan. Tak pernah mimpi buruk. Ibu sering mimpi buruk? Saya udah berdoa, Ustaz, tetap aja mimpinya buruk. Apa mimpinya? Suaminya dilarikan orang. Masa itu mimpi? Kenapa ibu mimpi seperti itu? Karena cemburunya berlebih. Tidak boleh cemburu itu berlebihan. Tidak boleh, tidak baik. Cemburu itu harus ada, iya. Tapi tidak boleh berlebihan. Suami pergi ke kantor, janganlah tanya makan apa sama siapa ini terus kan? Tidak boleh juga. Makanya mimpi ibu apa? Suami dilarikan orang. Cuma mimpi, nggak apa-apa. Rasulullah tidak pernah bermimpi. Ya, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslam bi madan zamani. Kata sahabat, selama kami dengan Rasulullah itu, kami tak pernah menengok Nabi itu menguap. Tak pernah menguap. Menguap kayak apa, Bu? Mantap ibu buatnya. Saya nyuruh aja tadi. Seumur hidupnya Nabi tak pernah menguap. Padahal jarang tidurnya, Bu. Rasulullah itu malam ibadah. Sepertiga malam ibadah. Tidurnya berapa lama lah? Tak pernah menguap. Kalau ibu meskipun tidurnya sering, nguapnya juga sering. Sering juga kita nguap kan? Nah, begitulah mulianya jiwa beliau. Ini sifat-sifat yang ditengok oleh sahabat. Ya. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Zubabatun abadan bi jismihi al-hasani. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Ketika Rasulullah itu jalan, seluruh binatang tunduk kepada beliau.
Nah, lewat onta tunduk, singa tunduk, seluruh binatang tadi mengagungkan Rasulullah. Masa kita, Nabi kita tidak mengagungkan beliau? Ya. Binatang ternak, semua binatang-binatang itu tunduk kepada Rasulullah, kata sahabat. Min huddawa falam tahruk wa ma waqa zubabatun abada fi jismihil hasani, sehingga seekor lalat pun tidak berani hinggap di tubuh beliau. Tahu lalat? Langau bahasa kita itu. Apa beda langau dengan lalat? Sama Bu ya. Langau itu tidak berani hinggap di Rasulullah, tidak pernah hinggap di badannya. Kita dah 3 kali mandi, ya. Langau itu tetap juga datang, tetap hinggap di badan kita. Tapi Rasulullah tidak. Begitulah agungnya tubuh beliau. Karena langau itu dikategorikan adalah binatang yang kotor. Binatang yang kotor ya. Coba lah makan sate, ini hinggap dia agak 2-3 menit, sanggup nak makannya lagi. Makanlah buang yang hinggapnya aja, makan lebihnya boleh. Tapi kalau hinggap dia di air minum, dalam kitab fikih disebutkan celupkan. Paham Ibu tuh? Karena lalat pasti hinggap dengan satu kaki. Ibu mau minum ini, tenggelamkan dia. Setelah diteliti oleh dokter, satu racun, satu penawar. Begitulah. Kita tidak tahu, tapi kitab ribuan tahun dulu, ya, beberapa abad dulu yang dikarang mengatakan seperti itu. Kalau makanan kamu dihingga-hinggilah, masukkan nuan-nuan, celupkan, minumlah setelah itu, karena dia menjadi tawar. Diteliti orang, ketemu, memang dia memasukkan racun sebelah jadi bakteri, yang satu jadi penawar, hilang kayak biasa dia lagi. Ya, boleh dicoba besok tuh. Ya, kalau mau nyoba kan. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yurazilluhu bisyamsi zulfatani. Wal 'ainu qad na'asat wa qalbuhu lam yanam. Hati Rasulullah itu, kata sahabat, tidak pernah tidur. Tertidur pun Nabi ingat dia tuh. Pamannya tertidur, ada sahabat berkata tetap menangkap hatinya, karena hati menerima wahyu. Wal ainu qad na'asat, meskipun sahabat menengok, mata Rasulullah itu terpejam. Hatinya tetap tidak tertidur. Kalau ibu-ibu meskipun matanya menengok, hatinya entah kemana-mana. Sehingga pas tanya, Bu, apa ceramah Ustaz tadi? Entah. Meskipun menengok, tapi tidak mau masuk. Maksud saya bukan ibu di sini. Saya banyak jemaah, bukan ibu di sini. Ibu-ibu, kalau ibu di sini mungkin lebih parah juga lagi. Sama kita. Maka ini yang kita perbaiki. Bagaimana hati kita ini selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, apa sambungannya tadi lagi? Wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu bisyamsi zulfatani. Tak pernah kelihatan seumur hidup beliau, kata sahabat Nabi, tak pernah mereka menengok bayang-bayang Nabi. Kayak ini kan agak bayang-bayang itu, ya kan? Rasulullah itu tidak pernah kelihatan bayang-bayangnya. Wala yurazilluhu bisyamsi zulfatani. Meskipun ketika itu terik matahari tak ada bayang-bayangnya. Maka banyak para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah itu tak ada bayang-bayangnya? Karena kita juga sering membaca salawat itu. Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurih, ya kan? Anta syamsun, anta nurun fauqa. Engkau hai Muhammad bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan. Anta nur, engkau itu cahaya. Fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kalau cahayanya di atas cahaya, tentu cahaya matahari nggak tembus
ke tubuh Rasulullah. Karena kita menyebutnya anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya ya Rasulullah. Maka kalau ada nama ibu Nur, itu apa artinya tuh? Cahaya, cuman sayangnya tidak bercahaya. Tapi mudah-mudahan wajahnya bercahaya. Itulah seolah-olah menggambarkan bagaimana tinggi dan luhur marwahnya Rasulullah tadi. Nah, begitu sifat Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu' yaksifu na'lahu wa yarqabu thawbahu. Bagaimanapun Rasulullah itu adalah orang yang sangat rendah hati, tidak pernah sombong. Tawaddu syadid al-haya, beliau seorang yang sangat pemalu. Tahu ibu pemalu itu? Kan orang pemalu itu malu dia dengan Allah, malu dengan manusia. Maka ada sebuah kisah Rasulullah itu pernah duduk dengan sahabat. Datang angin kencang, tersingkap betisnya, tersingkap oleh angin. Saking malunya Rasulullah menurut hikayat, Rasulullah itu sampai pingsan. Saking malu. Ada orang sekarang di SKA tuh tidak tersingkap lagi bu, lah terbuka betis sampai ke paha, tak ada malunya. Padahal dia muslim atau muslimah. Ini maka contoh malunya Rasulullah. Malu kita membuka aurat kepada orang lain. Malu kita membuat status di Facebook itu status yang tidak. Malu kita. Maka contohlah malu Rasulullah. Saking tawaddu'nya wa yarqa'u thawbahu wa yakhlifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Rasulullah itu kalau putus sendalnya dia sendiri yang memperbaikinya. Wa yarqa'u thawbahu, bajunya sobek dia sendiri yang memperbaikinya. Tapi judul ini bagusnya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu percuma aja. Kalau ada bapak enak kan? Bisa diazab bapak-bapak itu dengan kalimat ini tadi. Jangan terlalu semuanya memerintahkan istri. Baik ibunda semua, udah 45 menit kita menyampaikan tausiah kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena suara udah mulai agak-agak hilang ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini dan membuat kita semakin cinta dengan Rasulullah. Karena syarat umat Rasulullah itu waditu, kata Rasulullah, aku rindu kepada saudaraku. Apa kata Rasulullah? Aku rindu kepada saudaraku. Komplain sahabatnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Bukan, kata Nabi. Kalian ini sahabat aku. Ada orang yang aku rindukan di akhirat kelak adalah saudaraku. Siapa saudara engkau itu ya Rasulullah? Dia cinta kepadaku. Lam tarawni, dia rindu kepadaku, kata Nabi, padahal dia tidak pernah melihat aku. Pernah tak kita menengok Nabi Muhammad? Tapi rindu tak kita? Rindu dengan Rasulullah. Maka yang nampak pusaranya, ya, makam beliau. Sahabat, maka definisi sahabat itu apa? Orang yang berjumpa langsung dengan Rasulullah itu disebut sahabat. Tapi ada orang yang dirindukan Nabi tadi apa? Dia rindu kepadaku tapi dia tidak pernah menengok aku. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, amanu. Dia beriman kepada aku. Dia tidak pernah nengok aku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepada aku. Siapa itu? Ibu-ibu Jabar Rahmah ini orangnya. Beriman kepada Nabi, rindu kepada Nabi, dan yang ketiga yang agak berat, mencontoh uswah sifat-sifat Rasulullah. Apa sifatnya tadi? Rendah hati, pemalu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita, dan Allah mengilhamkan dalam hati kita untuk mencintai Rasulullah. Gimana caranya? Rajinlah berselawat kepada beliau. Baca kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Al-Quran. Relalah kita berkorban untuk agama
beliau. Ibu korbankan hari ini untuk ta'lim. Ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian ibunda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jika salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.